adalah merupakan anugerah yang teramat sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang dia melaksanakan puasa selama Ramadan dan dia melaksanakan tarawih, zakat, infak dan sedekah, serta melakukan puasa dengan sungguh-sungguh semata-mata untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka gelar yang dia dapat adalah minal a'idin wal faris. Kullu 'amin wa antum kembali kepada keberuntungan, kembali kepada kefitrahan atau kesucian. Sepanjang tahun senantiasa orang tersebut atau mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah selama Ramadan dalam keadaan bisa. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin bahwasanya pada hakikatnya Idul Fitr adalah sesuatu yang mesti kita jaga. Dengan kata lain, selama Ramadan ibarat pakaian kotor kita cuci. Kita cuci dengan sabun, kemudian kita kucurkan dengan air. Kemudian kita jemur di tempat yang panas. Kemudian kita setrika. Kemudian kita simpan dalam rumah. Dan ketika datang Idul Fitri, kita kenakan pakaian kesucian. Tolong dijaga kesucian yang sudah kita peroleh dari sebab bersusah payah kita melaksanakan puasa. Dengan berupaya kita melakukan tarawih, dengan berupaya taat kepada Allah dan harus Quran, kemudian menahan amarah, menahan hawa nafsu, menahan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita menjalankan puasa, baik yang dapat membatalkan puasa di siang harinya ataupun yang dapat membatalkan pahala puasa di siang ataupun malam. Kita jaga. Kemudian hari ini kita memasuki daripada hari kebahagiaan, bukan hari kemenangan, saudara-saudara. Sebab puasa itu bukan pertarungan, tapi berusaha menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu. Justru musuh yang terbesar daripada diri kita adalah hawa nafsu. Setan tidak akan bisa dia lakukan pengelabuan atau pembisikan kepada diri kita kalau kita sanggup mengendalikan hawa nafsu yang menjadi benteng daripada syaitan. Jadi sesungguhnya jihad yang terbesar yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, kata Nabi, kita baru saja telah melakukan sebuah peperangan yang kecil dan kita menuju peperangan yang besar. Kemudian sahabat bertanya, apa peperangan besar itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, jihad nafs lawan nafsu. Dengan puasa bapak-bapak dan saudara-saudara, kita berharap dengan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Jadilah kita orang-orang yang berpuasa seperti puasanya ulat bulu. Dia ulat bulu yang ketika dia belum menjadi kupu-kupu, semua orang jijik melihat. Kemudian dia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, saya dan semua makhluk-makhluk yang lain adalah ciptaanmu. Kenapa orang ketika melihat saya jijik? Dan bulu saya ketika terkena manusia mereka menjadi gagah. Tolong berikan saya kemuliaan, tolong berikan saya keindahan. Maka diperintahkanlah kupu-kupu ulat itu untuk berpuasa dengan melilit dirinya di atas pohon, ikat dirinya dengan kepompong selama 40 hari 40 malam dia tidak makan, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Lalu diterima permintaannya kepada Allah. Selesai dia berpuasa menjadi kepompong, kemudian dengan takdir Allah jadilah dia kupu-kupu yang semua orang akan senang melihat. Jadi orang yang terbaik adalah puasanya adalah seperti puasanya ulat bulu yang dari kepompong kemudian menjadi kupu. Jangan lagi kita menjadi puasanya ular. Ular setiap mau ganti kulit dia berpuasa selama 40 hari 40 malam juga.
Dia tidak makan dan tidak minum. Dia menyendiri dan dia menyepi. Lalu usai daripada puasanya, lalu berganti kulitnya yang lama dengan kulit yang baru. Tapi sayang 1000 kali sayang. Ular sebelum puasa adalah ular, sesudah dia puasa tetap saja menjadi ular. Artinya bahwasanya puasa dan tarawih, zakat, infak dan sedekah sekiranya itu mampu, jadikanlah itu sesuatu hal yang mampu dapat merubah perilaku kita dari keangkara murkaan menjadi orang yang cinta kepada kedamaian, dari orang yang pemarah menjadi orang yang pemaaf, dari orang yang malas ibadah rumah dekat masjid kemudian menjadi orang yang rajin beribadah, dari orang yang bakhil berubah menjadi orang yang dermawan, dari suami-suami yang galak dan kejam pada istri dan anak kemudian menjadi suami yang penyayang, suami yang penyantun, suami yang sabar menghadapi istri dan keluarga. Dari tetangga dengan tetangga kemudian yang kemarin ribut dan bertengkar sesudah datang Idul Fitri dengan puasanya kepompong menjadi kupu-kupu, dia menjadi antara tetangga dengan tetangga, menjadi keluarga yang akur, tetangga yang akur. Yang dikatakan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyukrim jar. Kalau engkau mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhanmu, hari kiamat sebagai hari akhir, engkau beriman kepada keduanya, hendaklah engkau memuliakan tetangga. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi seluruh ibadah yang kita kerjakan pada endingnya adalah, pada ujungnya adalah agar kita diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki predikat takwa. Dari sebab dia puasa, infak, zakat, sedekah dan tarawih, dia memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama adalah rendah hati alias tawadhu. Sifat yang kedua adalah qanaah alias banyak bersyukur. Sifat yang ketiga adalah ira'i, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak dan berbuat, hati-hati dalam melakukan segala upaya dan usaha dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga. Yang keempat adalah sifat yakin. Keyakinannya tidak akan berubah tentang keesaan Allah, tentang tauhid kepada Allah, tentang kebenaran, tentang hak, tentang hal-hal yang diperintah Allah, tentang hal-hal yang dilarang Allah. Inilah pada gilirannya menggiring kita semua menjadi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.